Karena hari ini kita akan lanjutkan dengan serial khotbah kita dari Daniel. Tema hari ini adalah misteri akhir zaman. Daniel 8, 20 sampai 27. Mari kita membaca firman Tuhan. Bersama-sama, 1, 2, 3. Domba jantan yang kau lihat itu dengan kedua tanduknya ialah raja-raja orang Media dan Persia. Dan kambing jantan yang berbulu kesat itu ialah raja negeri Yunani. Dan tanduk besar yang di antara kedua matanya itu ialah raja yang pertama. Dan bahwa tanduk itu patah. Dan pada tempatnya itu muncul 4 buah. Berarti 4 kerajaan akan muncul dari bangsa itu, tetapi tidak sekuat yang terdahulu. Dan pada akhir kerajaan mereka, apabila orang-orang fasik telah penuh kejahatannya, maka akan muncul seorang raja dengan muka yang garang dan yang pandai menipu. Kekuatannya akan menjadi hebat, tetapi tidak sekuat yang terdahulu. Dan ia akan mendatangkan kebinasaan yang mengerikan. Dan apa yang dilakukannya akan berhasil. Orang-orang berkuasa akan dibinasakannya, juga umat orang kudus. Dan oleh karena akalnya, penipuan yang dilakukannya akan berhasil. Ia akan membesarkan dirinya dalam hatinya. Dan dengan tak disangka-sangka, banyak orang akan dibinasakannya. Juga ia akan bangkit melawan raja segala raja, tetapi tanpa perbuatan tangan manusia, ia akan dihancurkan. Adapun penglihatan tentang petang dan pagi itu, apa yang dikatakan tentang itu adalah benar. Tetapi engkau sembunyikanlah penglihatan itu, sebab hal itu mengenai masa depan yang masih jauh. Maka aku, Daniel, lelah dan jatuh sakit beberapa hari lamanya. Kemudian bangunlah aku dan melakukan pula urusan raja. Dan aku tercengang-cengang tentang penglihatan itu, tetapi tidak memahaminya. Berbahagialah orang yang membaca firman Tuhan, mengerti firman Tuhan, dan melakukannya. Saya punya seorang teman di Jakarta, beberapa waktu yang lalu, dia kirim saya email. Dia bilang, Pak Edi, tadi pagi saya ke gereja di Sunter, dan pendeta tamu yang khotbah cerita. Dia bilang beberapa waktu yang lalu, si pendeta sakit. Sakitnya cukup keras sampai koma. Beberapa hari di rumah sakit gak sadarkan diri. Tapi akhirnya dia sadar dan boleh masuk pindah dari ICU ke kamar biasa. Dia bilang ada seorang yang coba telepon ke rumah sakit ke ICU, tanya waktu itu, bagaimana dengan Pak Pendeta? Lalu nurse atau dokter di ICU yang jawab, sudah mendingan. Tapi yang telepon itu salah dengar. Dia dengar sudah meninggal. Entahkah yang dengar telepon salah dengar, ataukah yang ngomong salah ngomong, atau gak jelas. Yang pasti kaget. Lalu dibikinlah rumor SMS kemana-mana. Orang yang dengar salah dengar itu. Termasuk pendeta kita di GKY Sunter menerima message. Hah? Pendeta X telah meninggal? Wah, heboh rumor. Karena dia pendeta yang lumayan terkenal. Lalu salah satunya kemudian telepon anaknya pendeta. Bagaimana dengan papa? Anaknya bilang, sedang dimandiin. Wah, kata Pak Pendeta yang khotbah itu, lengkaplah sudah rumornya. Memang saat itu adalah saat mandiin pasien di rumah sakit. Tapi di pikirannya, mayat Pak Pendeta sedang dimandiin. Ya, supaya bisa bikin upacara. Tambah heboh, ya. Saudaraku, ini sebuah contoh bahwa ucapan kita
Dan pendengaran kita itu sangat penting. Bukan saja sangat penting, tapi juga kalau salah bisa sangat bahaya. Sangat bahaya kalau saudara salah dengar atau salah ngomong. Ya apalagi zaman ini bisa langsung SMS dan WhatsApp ke seluruh dunia, betul nggak? Sangat bahaya. Itu sebabnya kita harus sangat hati-hati dengan apa yang kita dengar, dengan apa yang kita bicara. Sangat hati-hati. Ya. Nah kita bersyukur bahwa hanya firman Tuhan yang gak pernah salah. Hanya kata-kata firman yang selalu benar. Walaupun Daniel di sini yang menerima penglihatan itu dan mendengar malaikat menjelaskan, dia masih belum jelas. Dia masih belum memahaminya sampai akhirnya dia harus sakit karena sangat-sangat luar biasa penglihatan itu. Dia sangat exhausted, lelah mendengar dan menerima penglihatan itu. Dia tidak memahami sepenuhnya. Tapi firman Tuhan yang diinspirasikan Roh Kudus itu tidak salah. Dan Daniel diminta untuk mencatat, menuliskannya. Hingga sampai hari ini kita memiliki sebuah pegangan dalam perjalanan hidup kita. Nah minggu lalu kita sudah pelajari perikop sebelumnya bahwa murka Allah dan akhir masa itu memiliki nubuat yang progresif, yang berganda. Selain menuju pada masa Daniel, ketika Israel memberontak kepada Tuhan, Tuhan izinkan Antiochus Epiphanes untuk menghukum umat Israel, menghakimi mereka, mengizinkan orang kafir mengadili orang Israel. Tapi nubuat itu juga menunjuk nanti sebelum Yesus datang kedua kali, Tuhan akan mengizinkan antikristus muncul. Jadi Epiphanes adalah simbolnya antikristus. Untuk menguji umat Tuhan. Jadi nubuatnya progresif. Masa Daniel, masa Yesus datang pertama kali sebagai juru selamat, dan juga masa kedatangan Yesus kedua kali di hari kiamat. Yaitu yang disebut dengan akhir zaman. Nah sebelum Kristus tiba di dunia ini, melengkapi seluruh zaman, histori akan ditutup waktu itu, kita akan melihat banyak misteri. Banyak hal-hal yang belum dibuka, yang masih menjadi pertanyaan-pertanyaan kita, menjadi tafsiran-tafsiran manusia, menjadi hal-hal yang didiskusikan, membuat manusia jadi bingung. Tapi hari ini, dari pembacaan firman Tuhan, kita mau belajar minimal ada 3 misteri yang bisa kita pegang dan jalani dalam menyongsong akhir zaman. Yang pertama, orang jahat akan semakin makmur. Saya nggak tahu apakah saudara lihat nggak ya di sekitarmu. Heran ya Pak, semakin percaya Tuhan kok semakin susah kok ini ya. Saya lihat orang-orang kafir itu kok semakin makmur, semakin kaya, semakin sehat, semakin gemuk. Tapi kita orang percaya, wah kok semakin susah ya. Saudara, ini salah satu misteri yang akan saudara lihat setiap hari. Itu dijelaskan dalam ayat 20 sampai 25. Ketika penjelasan tentang domba jantan dan kambing jantan sangat-sangat jelas dijelaskan di sana. Yaitu Raja Persia yang dikalahkan oleh Yunani, yaitu Alexander Agung, raja pertama. Sangat jaya, sangat besar. Tapi setelah Alexander sombong dan mati, kerajaannya pecah jadi 4. Yang kecil-kecil. Dari 4 itu muncul satu yang lebih kuat. Dan dari yang kuat itu muncul seorang raja yang lebih garang. Ya, yang dipakai oleh Tuhan untuk menghakimi Israel. Istilah orang-orang fasik yang telah penuh kejahatannya itu menunjuk siapa? Israel. Sebab mereka terus keras kepala dan memberontak. Sampai dosa mereka memuncak. Itu yang dimaksud dengan apa? Penuh kejahatannya. Tuhan izinkan Antiochus Epiphanes menaklukkan mereka, menghancurkan bait Allah, persembahan korban dihentikan. Orang-orang Yahudi hari itu dibunuh dan banyak tua-tua juga dibinasakan. 2 kali Alkitab mencatat di sini, Epiphanes
berhasil dengan apa yang dibuatnya. Berhasil, jadi orang jahat itu akan makin berhasil. Ya, kalau hari ini sudah masih bingung dan tanya, kenapa ya Pak? Yang nggak percaya itu sudah lebih berhasil ya. Walaupun dia jahat, dia nipu, kok lebih sukses dari saya ya? Saya sudah rajin, saya sudah setia, melayani pagi, siang, sore ya. Saya juga memberi perpuluhan, saya melakukan apa tanggung jawab orang Kristen. Tapi kenapa hidup saya makin susah? Mungkin sudah akan mengalami, jangan heran. Itu salah satu misteri akhir zaman. Tuhan akan memberi tanda itu. Kalau semakin banyak saudara lihat orang yang fasik itu makmur, orang percaya malah disiksa, dianiaya, diejek, dihina, itu tanda akhir zaman semakin dekat. Tapi Epifanes yang sukses dan makin jaya itu, firman Tuhan mengatakan jadi sombong dan ingin melawan Allah. Namun akhirnya tanpa perbuatan tangan manusia alias perbuatan tangan Tuhan, dia mati, dibinasakan. Dalam kitab Makabe, 1 Makabe 6 ayat 8 sampai 16 ini sejarah, dicatat bahwa Antiochus Epiphanes dalam sebuah peperangan dia dikalahkan. Tapi dia tidak ada di peperangan itu, dia ada di Babel waktu itu. Dan di Babel itu dia mendengar tentang pasukannya yang kalah. Dia shock dan kaget. Dan catatan sejarah itu mengatakan, dengan tiba-tiba dan tak disangka-sangka, Antiochus Epiphanes mati mendadak tanpa ada yang menyentuhnya. Bukan dengan perbuatan tangan manusia. Penghakiman Tuhan kalau tiba, pasti orang fasik itu akan dikalahkan dan dibinasakan. Oh saudaraku, hari ini apa yang saudara alami, saya tidak tahu. Mungkin saudara juga sedang dianiaya, diejek, dihina karena saudara percaya Tuhan Yesus. Karena saudara setia kepada Tuhan Yesus, mungkin kamu dihina, ditolak, didiskriminasi. Sedangkan kamu lihat orang-orang yang tidak percaya semakin kaya, semakin sehat, semakin makmur. Apa reaksimu? Izinkan saya tanya, apa reaksimu? Marah? Iri hati? Kesel sama Tuhan? Bersungut-sungut? Merencanakan untuk tinggalkan imanmu? Atau merencanakan untuk meninggalkan Tuhan? Ingat saudaraku, semua itu terjadi hanya sementara saja. Nanti tiba waktu Tuhan, engkau akan menyaksikan keadilan Tuhan dan hukuman Tuhan atas orang-orang yang fasik. Sebenarnya di zaman Mazmur sudah ada. Saya rindu kalau nanti saudara pulang, saudara baca Mazmur 73. Pemazmur berkata, oh Tuhan, aku hampir-hampir terpeleset meninggalkan-Mu, meninggalkan imanku. Sebab kenapa orang fasik itu tambah gemuk, tambah kaya, tambah sehat, tambah segala macam sukses. Sedangkan aku dihina, dagingku sakit, tubuhku sakit, dan banyak penderitaan. Dia katakan dia hampir tinggalkan Tuhan. Pemazmur 73. Tapi ketika dia berdiam diri di hadapan Tuhan, dia tenang. Dia tetap bersandar dan percaya kepada Tuhan. Dia dapat inspirasi, dia katakan, oh Tuhan sekarang aku mengerti ketika aku ada di hadapan-Mu. Aku melihat orang fasik itu seperti di tempat yang licin. Kelihatannya enak main perosotan, tapi itu licin, ada minyaknya. Dan mereka akan terjatuh. Dan dengan tiba-tiba mereka kemudian akan dilenyapkan. Tetapi aku Tuhan, walaupun dagingku habis, aku tetap mau diam dan dekat dengan Engkau ya Tuhan. Karena Engkaulah satu-satunya. Kalau hari ini kau boleh pilih satu, kamu pilih apa? Pilih siapa? Dia katakan, Tuhan kalau hanya satu aku boleh pilih. Aku pilih Engkau ya Tuhan, paling berharga dalam hidupku. Walaupun dagingku dimakan habis, aku akan setia sampai akhir. Bagus sekali. Mazmur 73. Akhirnya dia lihat orang fasik itu lenyap dan tidak ada bekasnya. Jadi saudara jangan iri hati, jangan marah, jangan kesal, jangan sungut-sungut. Berkata kepada dirimu sendiri, tabahlah, sabarlah, tunggu waktu Tuhan. Amin.
Sudah tahu berita Indo yang paling hangat kemarin dengar dari Andi cerita, pulang kemudian saya baca Kompas. Awal Mei lalu seorang ibu melapor ke polisi, anaknya hilang, umur 23 tahun, seorang mahasiswa di sebuah universitas di Surabaya yang bernama Angelina. Polisi tidak bisa menemukan. Tapi berapa hari lalu kasus itu terbuka. Ternyata dia mati dibunuh oleh guru les musiknya. Mungkin saudara juga baca. Sangat heboh di Surabaya, gempar sekali. Guru les yang 41 tahun. Dan dekat dengan dia, mungkin sudah hampir jadi pacarnya, mirip pacar gitulah. Ya. Dia dibunuh, mayat dia dimasukin koper, dan dibuang di jurang di Pacet, Jawa Timur. Pacarnya pura-pura gak tahu, tapi dia bisa seneng, bebas. Ya. Berapa hari lalu terungkap kasusnya. Dia ditangkap, ya, dan akan diadili. Saya harap dihukum setimpal. Ini sebuah contoh saja. Banyak kejahatan-kejahatan yang disembunyikan. Seolah-olah tidak ada yang tahu. Orang fasik boleh sebebas-bebas, seleluasa berbuat jahat. Tapi tiba waktu Tuhan akan terungkap dan diadili. Ada yang ketika di dunia ini sudah diadili. Ada yang sampai mati, sampai tua baru diadili. Ada yang mungkin sampai dia mati belum diadili. Tapi yakinlah, Yesus datang kedua kali sebagai hakim segala hakim. Pasti sebuah orang fasik akan diadili dan dibinasakan. Amin. Sebab itu saudara belajar tabah dan kuat. Jangan iri hati, jangan marah, jangan bersungut-sungut, jangan kecewa sama Tuhan. Tapi bersabar, tabah, nantikan waktu Tuhan. Justru itu menguatkan imanmu. Kalau kamu lihat, oh dunia seolah-olah tidak adil. Kenapa orang percaya kok makin susah? Itu tanda misteri akhir zaman semakin dekat untuk digenapi. Yang kedua, kerajaan Kristus bersifat kekal. Ayat 25 ada istilah Raja segala Raja. Raja segala Raja di situ adalah nubuat tentang Yesus Kristus yang akan datang pada hari kiamat. Dia akan disebut Raja segala Raja, Tuan segala Tuan, dan Allah segala Allah, Hakim segala Hakim. Itu sebabnya Epifanes dihakimi dan dihukum mati. Ini nubuat berganda. Nanti sekuat, sehebat, seberhasilnya apapun antikris akan dihukum mati. Ketika Yesus datang kedua kali dan dia akan dilemparkan dengan iblis, dengan setan dan antek-anteknya ke dalam neraka yang kekal selama-lamanya. Setelah itu langit dan bumi yang baru diturunkan dari sorga. Kita tidak hidup di bumi yang lama dan dunia yang lama. Kita hidup di kerajaan Kristus yang kekal selama-lamanya. Saudara perhatikan di bagian ini, tidak ada satu kali pun disebutkan tentang kerajaan 1000 tahun di dunia ini. Tidak ada. Kerajaan Kristus bukan hanya 1000 tahun di dunia ini, bukan 1000 dikali 365 yang bersifat sementara hurufiah dunia. Tidak ada. Kerajaan Kristus kekal selama-lamanya. Jadi tidak akan ada kerajaan di bumi, di dunia. Selama 1000 tahun, Israel akan menjadi negara yang paling kuat, ibu kotanya Yerusalem, dan Israel akan menguasai semua suku bangsa dan suku bahasa. Itu adalah tafsiran dari kaum dispensasi dan kaum premilenialis. Tidak ada hal demikian. Sekali lagi ditegaskan, kerajaan Yesus Kristus kekal selama-lamanya, bukan sementara. Sebab itu saudaraku, impian kerajaan 1000 tahun di bumi ini, impian itu adalah pengharapan yang sia-sia, pengharapan yang kosong. Sebab kerajaan Kristus bukan bersifat politik, bukan bersifat duniawi, bukan bersifat egois. Oh, akulah, kitalah bangsa yang terbesar, terkuat, akan memimpin semua bangsa-bangsa yang lain. Bukan demikian.
Kerajaan Kristus adalah kekal selama-lamanya untuk semua bangsa, universal dan bersifat spiritual dan bersifat kekal rohani. Langit dan bumi yang lama akan berlalu dan kemudian Tuhan turunkan langit dan bumi yang baru. Itu pengharapan kita. Itu pengharapan yang sempurna. Izinkan saya tanya, kalau saudara di bumi ini, apa cita-citamu, apa harapanmu? Jangan berpikir nanti aku jadi salah satu kepala daerah ya, entah gubernur kayak entah bupati kayak waktu Yesus jadi raja di Yerusalem. Gak ada itu, jangan pikir itu. Gak ada yang di bumi ini, jangan punya cita-cita di bumi ini. Lebih berkuasa, lebih hebat, lalu memimpin bangsa-bangsa kafir. Tidak ada itu. Jangan taruh pengharapanmu kepada dunia, kepada manusia, kepada benda yang suatu hari akan berlalu. Tapi taruh harapanmu di dalam Yesus Kristus dan kerajaannya yang kekal selama-lamanya. Amin. Kalau saya sebut nama Diego Maradona, sudah tahu dia siapa? Pemain sepak bola profesional dari Argentina. Kalau saya sebut nama Pele, sudah tahu siapa dia? Raja sepak bola, legendaris, profesional dari Brazil. Kalau saya sebut nama Platini, saudara tahu? Iya, ini senang nonton bola. Saya tanya, kamu lebih banyak nonton bola atau baca firman? 3 pemain profesional ini pernah foto bersama pada tahun 1986 Piala Dunia saat itu. 3-tiganya foto bersama dan 3-tiga punya cita yang sangat besar pada hari itu. Maradona kampanye anti narkoba. Jadi pahlawan bagi banyak orang. Dan Platini kampanye gerakan anti korupsi. Dia sungguh-sungguh bersih waktu itu. Dan Pele kampanye gerakan hak asasi anak-anak di seluruh dunia. 3 orang ini dipuja. Pahlawan yang hebat. Bukan saja mereka pemain sepak bola yang hebat, yang menyumbangkan juga uangnya, tapi mereka juga berorganisasi sosial, membantu banyak orang. Tapi tahukah saudara apa yang terjadi? Setelah selang berapa tahun, selewat masa kampanye itu, Maradona berakhir dengan kecanduan narkoba. Promosi narkoba, anti narkoba, sekarang pemakai narkoba, dan kecanduan. Apa yang terjadi pada Platini, anti korupsi, hanya gak lama dia terlibat korupsi. Dan tidak boleh ikut dalam organisasi sepak bola manapun di dunia ini. Dan hanya 32 tahun dia harus pensiun. Pele yang kampanye hak asasi anak-anak, dia tidak mengakui anaknya sendiri dari hubungan gelap dia dengan pembantu rumah tangganya. Anaknya yang bernama Sandra Regina Arantes menuntut ayahnya di pengadilan. Dan lewat tes DNA terbukti itu anak aslinya. Dan anak itu kemudian menuliskan sebuah buku yang terkenal berjudul Anak yang Tidak Diinginkan oleh Sang Raja, sebab bapaknya raja bola. Saudaraku, ini manusia. Pele baru meninggal akhir tahun lalu. Meninggal dengan tidak baik. Memulai baik, berakhir tidak baik. Ini contoh manusia. Janji manusia seringkali diingkari. Hanya janji Tuhan yang selalu benar. Janji Tuhan gak bisa dipegang, gak bisa diharap. Hanya janji Tuhan yang bisa kita pegang dan berharap sepenuhnya. Apapun yang terjadi takkan berubah selama-lamanya. Sebab Yesus Kristus sama dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Amin. Pegang itu. Itu pengharapanmu. Bukan pada manusia. Bukan pada harta. Bukan pada dunia ini yang bersifat sementara. Kristus pahlawanmu, bukan manusia pahlawanmu.
Kristus pahlawanmu. Setiap tempat, setiap situasi, setiap keadaan. Pegang Kristus dan janjinya. Yang ketiga, misteri ketiga. Dunia akan mengalami penderitaan besar, terbesar. Ayat 26 ada ungkapan petang dan pagi. Petang dan pagi itu menunjuk kepada yang dijelaskan sebelumnya. 2300 petang dan pagi. Malaikat menegaskan soal petang dan pagi itu benar adanya. Artinya pasti akan terjadi. Di sini tidak dipersoalkan berapa lama, tapi yang dipersoalkan adalah penderitaan itu pasti akan terjadi. Dan sebelum Yesus datang kedua kali, penderitaan yang terbesar yang belum pernah terjadi, kata Yesus, pasti akan terjadi di muka bumi ini. Pasti akan terjadi. Kita nggak tahu berapa lama. Kalau saya dipersoalkan 2300 itu, apakah itu sama dengan 3 tahun, 3,5 tahun atau kurang? Kita tidak persoalkan itu, karena poin di sini bukan soal panjang pendeknya waktu. Tapi kalau kita ingat perkataan Tuhan Yesus di Matius 24:22, Yesus bilang, pada saat itu terjadi penderitaan yang belum pernah terjadi selama sejarah manusia di dunia. Dan kalau waktunya tidak dipersingkat, maka semua yang hidup, manusia, binatang, tumbuh-tumbuhan, semua yang disebut hidup akan mati semuanya. Kalau gak diperpendek. Wah, saya baca itu saya pikir, Tuhan ini apa ya? Apakah ini adalah perang dunia ketiga? Kalau Putin tampak gila, dia menembakkan nuklirnya, dan kemudian Amerika dan NATO yang mensupport Ukraina juga pakai nuklir, dan seluruh dunia akan terpecah dua sisi, yang pro Amerika dan yang anti Amerika, dua yang memegang senjata besar, dan mereka masing-masing mengeluarkan senjata biologis, senjata kimia, senjata nuklir. Sangat-sangat mungkin di bumi ini yang disebut hidup itu akan mati. Saya tidak tahu apa. Jangan menafsir, jangan spekulasi berapa lama, tapi Yesus berjanji, demi orang percaya, demi orang Kristen, demi kita yang percaya kepada Tuhan Yesus, waktu itu akan diperpendek. Saya nggak tahu, saya kira kalau perang dunia ketiga belum sebulan sudah habis kali seluruh dunia. Saya tidak tahu. Tapi yang pasti di bumi ini akan terjadi penderitaan yang sangat-sangat besar. Ada nabi palsu, guru palsu, itu Matius 24, sudah pulang baca khotbah Yesus tentang akhir zaman, Mesias palsu, banyak orang akan disesatkan, jangan heran. Dulu setia ya, dulu begitu cinta Tuhan, sekarang kok jadi murtad ya, jadi tidak setia ya, jadi sesat, bisa terjadi. Ada peperangan, ada bala kelaparan, gempa bumi, bencana alam. Barusan seluruh New York kena asap, itu belum apa-apa. Saya cek si Linda di situ dengan cucunya, dibilang, 3 hari nggak bisa keluar rumah. Hari ini membaik sedikit. Ada bencana yang lebih besar dari itu, ya. Ini belum apa-apa. Orang Kristen akan dibenci, dianiaya. Jangan heran kalau kamu semakin dibenci, kalau kamu semakin disayang oleh orang jahat. Hati-hati, mungkin kamu mirip mereka, hati-hati sekali. Orang durhaka bertambah, kasih manusia makin dingin. Tapi orang yang percaya, yang bertahan, akan diselamatkan. Dan ada satu lagi, Injil Kristus akan tersebar ke seluruh dunia sebelum dia datang kedua kali. Baru sesudah itu Kristus datang. Setelah penderitaan besar Kristus datang. Menghancurkan antikristus, nabi palsu, setan, dan iblis dan antek-anteknya. Dilemparkan ke dalam lautan api yang menyala-nyala, juga kekal selama-lamanya. Dan langit dan bumi yang baru akan datang, langit dan bumi yang lama akan berlalu. Saudara, sekali lagi yang ditekankan bukan panjang pendeknya penderitaan. Jangan jadi takut, jangan jadi gelisah, jangan jadi gentar. Tapi yang ditekankan di sini adalah pemulihan dari Tuhan, pemeliharaan dari Tuhan yang setia selama-lamanya terhadap orang-orang miliknya.
Memberi kemenangan bagi orang percaya. Ungkapan sembunyikanlah ayat 26b. Nah itu sedikit salah terjemah. Apa yang dilihat oleh Daniel sebenarnya tidak disuruh sembunyikan sehingga hari ini kita tidak tahu, bukan. Tapi terjemahan asli di situ adalah simpanlah. Simpanlah penglihatan ini baik-baik. Simpanlah firman Tuhan ini baik-baik. Apa yang diinspirasikan Roh Kudus harus dijaga baik-baik. Dan Daniel pingsan tapi bangun lagi. Dia menuliskan inspirasi Roh Kudus sehingga sampai hari ini kita punya. Firman Tuhan terpelihara. Kenapa? Sebab disebutkan alasannya. Salah satu alasannya bahwa penggenapannya masih sangat jauh. Saudara tahu, Daniel nggak tahu saat itu. Dari Daniel ke Antiochus Epiphanes itu sekitar 600 tahun. Sangat jauh. Jadi Daniel sudah mati. Dia nggak lihat siapa itu antikris di zaman dia, Antiochus Epiphanes. 600 tahun. 400 tahun lah sekitar mungkin ya, 400 kalau 175 sebelum Masehi sampai 550 sebelum Masehi sampai 175 sekitar 400 lebih tahun. Dan sampai Yesus inkarnasi ke dunia ini lebih 600 tahun. Dan kalau lebih jauh lagi sampai Yesus datang kedua kali berapa lama? Lebih 2000 tahun. Belum terjadi. Orang-orang kafir sudah mengejek, mana Yesus mau datang, kok belum terjadi? Sudah lebih 2000 tahun. Ingat, firman Tuhan ini nggak pernah salah. Dia disimpan, dipelihara sampai hari ini. Dari generasi ke generasi. Itu sebabnya kita harus pelihara ini baik-baik. Ya, penyertaan Tuhan dan jaminan firman Tuhan adalah satu-satunya kekuatan bagi kita untuk bertahan. Di tengah-tengah penderitaan yang sangat besar. Bahkan yang terbesar kalau Tuhan izinkan. Saudara belum mati, saya belum mati. Pada saat antikris muncul, kita akan mengalami penderitaan yang sangat besar itu, tetapi Tuhan akan memberi kita kemenangan. Saya tutup dengan sebuah cerita yang sungguh terjadi, cerita tradisi para rasul pada tahun 95 Masehi hari itu, ya. Mungkin 90-95 lah, Yohanes belum mati, Rasul Yohanes belum mati. Dia ditangkap oleh Kaisar Romawi dan diadili dan siap untuk dihukum mati. Kaisar bertanya, kamu siap mati atau siap menyangkal Kristus? Pilihlah Kristus atau Kaisar. Yohanes memilih Kristus. Dia tetap setia kepada Tuhan. Lalu Kaisar bilang, kamu yang disebut Rasul Kasih, yang dianggap tidak akan mati. Memang waktu itu ada sebagian orang Kristen yang dihukum mati, kalau dilemparkan ke singa, ada yang hidup. Yang dipenggal sih mati, tapi kalau dipenggal terlalu mulia. Lalu Kaisar bertanya kepada petugas, ini orang mau diapain? Dibinasakan. Sang petugas usulkan, dia dimasukkan saja ke dalam minyak yang mendidih. Setuju, kata Kaisar, panaskan minyaknya. Apinya dipanaskan, minyaknya dipanaskan, mendidih, Rasul Yohanes dilempar ke dalam. Tapi dia berdiri, angkat kedua tangannya ke langit dan dia mulai berdoa. Berdoa bukan sebentar, 1 menit, 2 menit, terus berlalu. Berdoa, tadinya penonton bersorak karena mereka senang kalau orang Kristen itu dianiaya dan disiksa dan dihukum mati. Dari bersorak, kemudian soraknya makin kecil, akhirnya diam. Sebab Yohanes masih berdoa. Kaisar bingung, petugasnya bingung. Dia katakan, kenapa orang ini masih berdoa? Belum sempat dia bereaksi. Raja udah berkata kepada petugas bagaimana kita bisa menyingkirkan orang ini. Ternyata Yohanes bukan hanya berdoa. Dia bernyanyi, menyembah, memuji Tuhan. Oh, makin heboh. Raja ketakutan. Kalau itu akan menjatuhkan kedudukannya. Dia katakan, singkirkan orang ini. Yohanes akhirnya dibuang ke Pulau Patmos. Yang jauh. Di situ beberapa tahun berada di sana. Dia hidup dengan tenang bersama dengan Tuhan dan Tuhan Yesus memberi dia wahyu. Dicatatlah wahyu, kitab wahyu di Pulau Patmos. Ketika Domitian, salah satu kaisar Roma naik tahta, dia dibebaskan dari Patmos. Yohanes kembali ke Efesus karena dia pernah memimpin Efesus. Mulai memberitakan firman untuk gereja-gereja Asia kecil di sana. Saudara tahu, Tuhan menggenapkan janjinya untuk Yohanes. Dia rasul yang terakhir mati. Dia paling panjang umur. Umurnya 101.
Dia menjadi rasul yang menutup semua kisah rasul. Dan kemudian dia menjadi kekuatan baru untuk semua gereja-gereja di abad pertama dan kedua. Sampai hari ini gereja Tuhan bertambah bukan berkurang. Jangan khawatir. Kita belum mengalami seperti apa yang dialami para rasul, mati syahid. Penderitaan kita belum sebesar itu. Ya, jangankan bandingkan dengan Kristus, bandingkan dengan rasul saja kita gak ada apa-apanya. Ya, hutang gak dibayar aja saudara nangis 7 hari 7 malam gimana sih? Ya kan? Teman gak mengerti kamu. Ya, cekcok mertua dan menantu, orang tua dan anak, terus buat kamu susah. Di kantor kamu diejek. Waktu berdoa kamu, waktu mau makan, makanan siangmu hilang. Belum apa-apa itu. Mari kita tangguh. Mari jangan cepat menyerah kepada penderitaan dan kesusahan apapun. Apapun yang terjadi. Penderitaan, kesusahan, kesedihan, pergumulan, cobaan, seberat apapun. Katakan, Tuhan, biar aku memandangmu dan firman-Mu. Dan aku bisa setia dan bertahan. Setia dalam ibadah, pegang firman Tuhan. Sebab kamu tidak tahu kapan kamu dipanggil. Katakan, Tuhan, beri aku setia sampai nafas yang penghabisan. Amin. Mari kita doa. Tuhan Yesus, suara hamba-Mu sudah berhenti. Ajar hamba bukan hanya berkhotbah, tapi bisa melakukan firman-Mu. Ajar kami semua juga tidak hanya mendengar firman, tapi kami menjadi pelaku-pelaku firman. Ampuni kami kalau seringkali hanya karena cobaan kecil, ujian kecil, penderitaan dan kesusahan kecil, kami cengeng. Kami cepat bersungut-sungut, kami cepat mengasihani diri, kami terlalu kecewa. Tuhan ampuni kami, berikan kami hati dan pikiran yang tangguh. Seperti para rasul, seperti bapak-bapak gereja. Dan seperti Kristus ketika kami memikirkan penderitaan bagi kami ya Tuhan. Penderitaan terbesar di dunia pun tidak ada bandingannya dengan penderitaan-Mu. Kuatkan kami yang lemah, hiburkan kami yang sedih, angkat kami kembali yang hampir terjatuh. Tuhan, beri kami kesetiaan dan ketaatan sampai nafas yang penghabisan. Berdoa, bersyukur dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup selama-lamanya. Amin.